Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewan Maulana Muarif dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang COVID-19, mulai dari pengertian sampai dampak COVID-19. Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, sampai ibu hamil dan menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona semakin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau biasa yang disebut dengan PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Kemudian penyebaran COVID-19 terbagi menjadi 3, yaitu cara penyebaran. Cara penyebarannya adalah seorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Kemudian memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena penderita COVID-19, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Terus yang ketiga, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Kemudian penyebabnya yaitu virus corona disebabkan oleh kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar, kasus coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Kemudian gejala awal infeksi virus corona bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, batuk kering, dan sesak napas. Kemudian cara mencegah COVID-19. Di Indonesia ini telah menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Hingga Juni 2022, data menunjukkan 96,6% penduduk telah menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 80,91% telah menerima vaksin dosis kedua. Tambahnya sebanyak 23,59% telah divaksin dosis booster. COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Kemudian dampak COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Jadi, berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini.
Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya. Jadi kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan tadi adalah COVID-19 berasal dari Wuhan, Tiongkok yang menyebar ke seluruh negara, sehingga menyebabkan COVID-19 ini menjadi pandemi. COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Gejala yang umum terpapar COVID-19 adalah demam, sakit tenggorokan, batuk kering, dan sulit bernapas. Cara pencegahannya adalah negara memberikan vaksin kepada seluruh warganya agar imun tubuhnya kebal terhadap COVID-19. Dampak yang dihasilkan oleh COVID-19 selain kepada kesehatan adalah berkurangnya aktivitas ekonomi yang bisa menghambat kepada laju ekonomi tersebut. Sekian dari saya, Dewan Maulana Mu'arif, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka tentang COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.